Pernah merasa rezeki serasa seret pada Allah sudah kerja keras siang malam? Bisa jadi penyebabnya bukan di luar sana, tapi justru ada di dalam rumah kita sendiri. Tanpa disadari, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, produktivitas, dan perencanaan hidup malah jadi sumber kebocoran rezeki. Apa saja kesalahan yang sering terjadi di rumah dan diam-diam bikin kita susah kaya? Yuk kita bahas satu persatu, logis, membumi, dan penuh kesadaran. Jika tulisan ini menyentuh hatimu dan membuatmu berpikir lebih dalam tentang hidup, jangan ragu untuk subscribe. Mungkin bukan kebetulan kamu membaca ini. Mungkin ini cara Allah menuntun kita untuk belajar bersama. Satu langkah kecil menuju hidup yang lebih baik. Dan sebelum lanjut, mari kita sempatkan bersholawat sejenak untuk membuka pintu hati dan rezeki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah bersholawat, hati kita terasa lebih lapang dan jernih. Saat hati jernih, kita lebih mudah menerima nasihat dan melihat kesalahan dengan rendah hati. Maka, mari mulai dengan melihat ke dalam rumah kita sendiri. Bisa jadi, hal pertama yang menghambat rezeki kita adalah banyak rumah tangga hidup dari gaji ke gaji tanpa pernah tahu kemana uang itu sebenarnya pergi. Gaji masuk, langsung dibelanjakan, sisanya habis tanpa bekas. Tidak ada pencatatan, tidak ada anggaran, dan tidak ada evaluasi. Akibatnya begitu muncul kebutuhan mendadak, seperti anak sakit atau kendaraan rusak, langsung panik dan berutang. Padahal, kekayaan tidak hanya datang dari berapa besar pendapatan, tapi dari seberapa bijak mengelolanya. Rumah tanpa perencanaan keuangan ibarat kapal tanpa arah. Bisa hanyut, bisa karam. Membuat anggaran sederhana, menabung meski sedikit, serta berdiskusi rutin dengan pasangan soal keuangan adalah fondasi penting. Perencanaan bukan mengekang, tapi menjaga. Rezeki yang tidak dikelola dengan rapi akan lepas seperti air yang bocor dari ember berlubang. Maka mulai dari rumah, biasakan disiplin finansial karena darinya lahir ketenangan, keberkahan, dan peluang menuju kekayaan yang sesungguhnya. Tanpa perencanaan keuangan, kita hanya mengandalkan insting, bukan strategi. Tapi bahkan strategi terbaik pun akan gagal jika kita tetap memelihara gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Maka, setelah kita belajar pentingnya merencanakan, kita juga perlu belajar untuk menahan. Banyak orang merasa terpaksa membeli barang mahal, liburan mewah atau makan di tempat trendy, bukan karena butuh, tapi agar terlihat mapan. Padahal penghasilan terbatas, bahkan terkadang harus mengandalkan cicilan. Inilah jebakan gaya hidup. Pengeluaran dibesarkan demi pencitraan, sementara tabungan dan investasi diabaikan. Rumah menjadi pusat konsumsi, bukan tempat pertumbuhan finansial. Memaksakan standar hidup di luar kemampuan hanya akan menghasilkan stres dan beban utang. Kekayaan sejati bukan diukur dari kemewahan yang tampak, tapi dari kestabilan yang tak terlihat. Rumah yang penuh gengsi, tetapi miskin tabungan, hanyalah istana pasir. Sebaliknya, rumah yang sederhana namun punya simpanan darurat, aset produktif dan kebebasan finansial jauh lebih kuat fondasinya. Jangan biarkan gengsi mencuri masa depan. Ukur gaya hidup dengan penghasilan, bukan keinginan. Bijaklah dari rumah, karena rezeki tidak akan betah tinggal di tempat yang dipenuhi pemborosan. Gaya hidup konsumtif tak hanya menguras dompet, tapi juga mengisi rumah dengan barang-barang yang akhirnya tak terpakai. Kita sering menyimpan hal-hal yang sebetulnya tak kita butuhkan. Dan disitulah letak jebakan berikutnya. Kalau kamu merasa tulisan ini membuka pandangan baru, jangan ragu untuk subscribe. Kita akan terus belajar bersama dari hal-hal kecil yang membawa dampak besar. Lemari penuh, gudang sesak, meja berantakan. Banyak rumah menyimpan benda-benda yang tak lagi dipakai. Pakaian kekecilan, elektronik rusak, perabotan lama, bahkan koleksi yang hanya menuh-menuhin tempat. Semua itu bukan sekedar soal kerapihan. Di balik tumpukan barang itu, ada energi yang tertahan dan potensi rezeki yang terperangkap. Barang yang tidak digunakan adalah uang yang tidak diputar. Padahal, jika dijual, didonasikan, atau dikelola, bisa berubah jadi sumber kebaikan dan pemasukan. Selain itu, rumah yang lapang dan teratur menciptakan ruang berpikir yang jernih. Ketika kita membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak perlu, sesungguhnya kita sedang merapikan hidup. Kerapihan bukan soal estetika, tapi efisiensi dan keberkahan. Jangan biarkan rumah menjadi gudang kenangan tak berguna.
Jadikanlah ia tempat tumbuhnya rezeki dengan menghadirkan ruang yang fungsional, lapang, dan penuh kesadaran dalam memilah apa yang benar-benar dibutuhkan. Setelah menyadari bahwa banyak barang bisa menjadi beban diam-diam, kita juga perlu awas pada hal lain yang tak kalah sepele. Keterlambatan membayar tagihan. Sering diremehkan, padahal dampaknya nyata terhadap keuangan rumah tangga. Cuma denda 5.000, pikir sebagian orang. Tapi jika denda itu terjadi tiap bulan, dari banyak tagihan, listrik, air, internet, cicilan, jumlahnya bisa membengkak ratusan ribu dalam setahun. Belum lagi dampaknya ke skor kredit atau pemutusan layanan yang bisa merepotkan. Kelalaian kecil ini diam-diam menjadi lubang keuangan. Kebiasaan menunda, menyepelekan tenggat waktu, atau malas mencatat tanggal pembayaran membuat rumah kehilangan banyak peluang. Dana yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan justru bocor karena denda. Padahal solusinya sederhana. Buat sistem pengingat, auto debit, atau catatan bulanan. Disiplin membayar tagihan bukan hanya soal keuangan, tapi soal komitmen menjaga amanah. Rumah yang teratur dalam hal ini biasanya lebih tenang dan terhindar dari stres tak perlu. Rezeki menyukai ketertiban. Maka, biasakan tepat waktu, sekecil apapun tagihannya. Karena dalam rumah yang tertib, keberkahan lebih mudah hadir. Keterlambatan yang kecil jika terus diulang akan jadi kerugian besar. Begitu juga dengan waktu. Rumah seringkali menjadi tempat waktu terbuang sia-sia. Padahal waktu di rumah bisa menjadi modal rezeki jika kita tahu cara memanfaatkannya. Kalau kamu merasa tercerahkan, klik subscribe ya, agar kita bisa terus saling mengingatkan lewat tulisan-tulisan penuh makna seperti ini. Banyak orang menganggap rumah hanya tempat istirahat dan konsumsi. Setelah pulang kerja, waktunya rebahan. Hari libur, sepenuhnya dihabiskan di depan layar. Padahal rumah bisa menjadi ladang produktivitas yang luar biasa. Di era digital ini banyak peluang untuk menghasilkan dari rumah. Jualan online, menulis, jadi freelancer, membuat konten, hingga belajar skill baru. Waktu luang di rumah adalah aset. Bisa dipakai untuk menambah nilai diri atau dibiarkan menguap tanpa hasil. Rumah yang tidak produktif menjadikan penghuninya pasif. Sementara di luar sana, orang lain terus melangkah dan berkembang. Tidak harus langsung besar, cukup mulai dari hal kecil tapi konsisten. Ubah ruang kosong menjadi ruang kerja, jadikan waktu luang sebagai peluang. Saat rumah menjadi tempat berkembang, bukan hanya tempat beristirahat, maka rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Jangan remehkan potensi rumahmu, karena bisa jadi di sanalah pintu kekayaanmu terbuka. Ketika rumah hanya diisi rebahan dan hiburan, produktivitas pun menurun. Tapi lebih dari itu, suasana rumah juga sangat berpengaruh. Rumah yang dipenuhi ketegangan dan konflik bisa menjadi penutup pintu rezeki berikutnya. Masalah itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah membiarkannya berlarut. Rumah yang penuh konflik ibarat ladang energi negatif. Teguran yang tak tersampaikan, luka yang dipendam, dan komunikasi yang terputus akan menciptakan suasana tidak nyaman. Dan dalam suasana seperti ini, semangat bekerja luntur, produktivitas turun, bahkan kesehatan bisa terganggu. Tak sedikit orang yang sulit berkembang karena pikirannya penuh beban emosi dari rumah. Padahal, ketenangan batin adalah fondasi penting dalam mengelola rezeki. Rumah yang adem akan melahirkan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah hadir ide-ide besar dan keputusan-keputusan penting. Belajar mendengar, bicara dengan lembut, dan mau saling mengalah bukan tanda lemah, tapi tanda dewasa. Jangan biarkan konflik kecil membesar lalu merusak semua. Rezeki betah di rumah yang damai. Maka, rawat hubungan, jaga emosi, dan jangan gengsi untuk meminta maaf. Pertengkaran yang dibiarkan seakan menjadi awan mendung yang menggantung terus di atas rumah. Dan dari rumah yang tegang seperti itu, anak-anak tumbuh tanpa ketenangan, tanpa pemahaman penting tentang hidup, termasuk soal uang. Maka, penting bagi kita untuk seringkali orang tua bekerja keras mencari nafkah, tapi lupa melibatkan keluarga dalam kesadaran finansial. Akibatnya anak-anak tumbuh konsumtif, pasangan mudah tergoda diskon, dan rumah jadi tempat pemborosan. Padahal pendidikan keuangan harus dimulai dari rumah.
Menjelaskan pentingnya menabung, berdiskusi tentang anggaran belanja, hingga memberi anak pengalaman mengelola uang sakunya adalah langkah kecil yang berdampak besar. Jika semua anggota keluarga paham nilai uang, mereka akan lebih bijak dalam menggunakan dan menghargainya. Rumah jadi lebih solid, tidak ada tarik-menarik antara pencari nafkah dan pengeluar dana. Kekayaan tidak bisa dibangun sendirian. Harus ada keselarasan visi di dalam rumah. Ajari keluarga untuk tidak hanya menghabiskan, tapi juga membangun. Karena rumah yang paham cara menjaga rezeki akan lebih mudah menarik keberkahan. Anak-anak yang tidak diajari bijak soal uang akan tumbuh menjadi pemboros. Dan ketika keluarga tidak kompak dalam mengelola keuangan, maka terlalu berat jika hanya satu orang saja yang bekerja keras. Inilah mengapa kita perlu membangun lebih dari satu pintu rezeki. Mengandalkan satu penghasilan untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, ibarat berjalan di atas seutas tali. Begitu tali itu putus, karena PHK, sakit atau krisis, semua ikut runtuh. Tidak salah jika hanya satu yang bekerja, tapi akan jauh lebih aman jika ada sumber cadangan. Saat ini banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah, bisnis kecil-kecilan, jasa online, atau investasi sederhana. Yang penting adalah kesadaran bahwa ketahanan finansial butuh diversifikasi. Jika istri atau anak bisa membantu, libatkan. Bahkan satu ide sederhana dari rumah bisa jadi lumbung rezeki. Jangan biarkan rumah menjadi terlalu bergantung. Kemandirian dan kreativitas harus dibangun bersama. Rezeki datang tidak hanya dari satu arah, tapi dari berbagai jalan yang mungkin belum kita buka. Maka, buka peluang itu dari rumah, walau kecil, asal berkelanjutan. Membangun sumber penghasilan tambahan bisa dimulai dari rumah. Tapi akan sulit dilakukan jika rumah sendiri tidak kondusif. Rumah yang kotor, sumpek dan berantakan bukan cuma menurunkan mood, tapi juga menghalangi inspirasi dan semangat kerja. Rumah yang berantakan, kotor dan tidak teratur bukan hanya menurunkan estetika, tapi juga semangat. Ruang yang sumpek membuat otak jenuh, pikiran sumpek, dan produktivitas turun. Bahkan, secara psikologis, lingkungan yang kacau sering membuat kita mudah lelah, malas, dan cenderung menunda pekerjaan. Padahal, kebersihan dan kerapihan adalah simbol manajemen diri. Rumah yang bersih menciptakan kenyamanan, mempercepat gerak, dan menenangkan hati. Di sana ide lebih mudah muncul, keputusan lebih jernih, dan energi positif mengalir lebih lancar. Rumah yang teratur juga mencerminkan kesiapan menerima hal baik, termasuk rezeki. Jangan anggap enteng kekuatan visual dan suasana. Jika rumah menjadi tempat yang menyenangkan, kita akan lebih betah belajar, bekerja, dan menciptakan hal baru. Maka rapikanlah, karena dalam rumah yang bersih seringkali tersimpan jalan menuju hidup yang lebih baik. Dan akhirnya, kita kembali pada inti semuanya, bahwa rumah adalah pusat energi. Jika ia bersih, tenang, tertata, dan penuh doa, maka rezeki pun akan lebih mudah singgah. Jangan biarkan kebiasaan kecil menjadi penghalang besar dalam hidup. Kini saatnya kita mulai menata, memperbaiki, dan membuka lembar baru. Kekayaan sejati bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal hati yang tenang, rumah yang harmonis, dan hidup yang terasa cukup meski sederhana. Banyak dari kita sibuk mencari rezeki keluar, padahal seringkali yang perlu dibenahi adalah apa yang ada di dalam. Dalam rumah, dalam kebiasaan, dan dalam diri. Kesalahan-kesalahan kecil yang dibiarkan bertahun-tahun bisa menjadi tembok penghalang datangnya berkah. Tapi kabar baiknya, semua bisa diperbaiki. Satu langkah kecil hari ini bisa membuka pintu rezeki esok hari. Tidak harus langsung sempurna, cukup mulai dengan kesadaran dan niat memperbaiki. Jika tulisan ini menggugahmu, anggaplah ini sebagai isyarat lembut dari Allah agar kita mulai menata ulang rumah, hati, dan hidup. Dan sebelum menutup halaman ini, mari kita kirimkan salawat sebagai pengharum hidup dan pembuka segala kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap perubahan kecil yang kita lakukan menjadi sebab datangnya keberkahan besar. Amin. Kalau kamu merasa terbantu dengan tulisan ini,
jangan ragu untuk subscribe. Karena bisa jadi tulisan berikutnya adalah jawaban dari doa-doamu hari ini.